Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Garenzar Yang Nugraha, mahasiswa S1 Kartografi dan Penginderaan Jauh dengan nomor induk mahasiswa 19445054 GE 09161. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil responsif praktikum Teknologi Informasi Geospasial berupa WebGIS rute Trans Banyumas Koridor 1, Terminal Aji Barang, Pasar Pon. Tujuan dari pembuatan WebGIS ini merupakan untuk memetakan rute bus Trans Banyumas Koridor 1, Terminal Aji Barang hingga Pasar Pon dengan memanfaatkan geospatial mashup. Sebelumnya saya akan menyampaikan terkait WebGIS. WebGIS merupakan sebuah aplikasi yang merupakan gabungan dari web design dengan web mapping. WebGIS mengintegrasikan sistem informasi geografis dengan teknologi internet yang memanfaatkan karakteristik serta fungsi-fungsi SIG sehingga dapat menghubungkan luaran berupa informasi geografis dengan layanan internet. Nah, WebGIS ini juga merupakan salah satu bentuk web application karena sistem ini merupakan aplikasi yang berjalan baik pada jaringan lokal area network atau LAN dan jaringan internet, khususnya pada webnya. Dengan demikian, pengguna dapat mengakses keberadaan atau fasilitas dari WebGIS ini melalui peramban atau browser yang ada pada perangkat masing-masing selama perangkat tersebut dapat terhubung pada layanan internet. Kemudian geospatial mashup. Mashup merupakan aplikasi berupa situs web yang memanfaatkan isi atau layanan dari lebih dari satu sumber untuk membuat layanan yang benar-benar baru. Mashup dalam konteks pemrograman web dapat diartikan sebagai pengambilan informasi yang diterbitkan dari berbagai sumber. Sementara itu, dalam konteks SIG, khususnya WebGIS, mashup merupakan proses penggabungan berbagai sumber data, baik data spasial maupun data non-spasial, menjadi satu tampilan spasial terintegrasi. Nah, pada kasus pembuatan WebGIS rute Trans Banyumas Koridor 1 ini, sumber data yang digunakan diantaranya adalah leaflet, kemudian mapbox, serta GeoJSON. Tampilan dari WebGIS yang dibuat adalah seperti ini. Nah, di sini menampilkan fitur berupa garis yang merupakan rute Trans Banyumas Koridor 1 dari Terminal Aji Barang hingga Pasar Pon, dan menampilkan pula marker yang menunjukkan titik pemberhentian atau halte dari Trans Banyumas Koridor 1 ini. Selain itu, terdapat pula fitur berupa zoom in dan zoom out, skala, serta kontrol untuk mengganti base map-nya. Untuk penjelasan skrip dan pengerjaannya adalah sebagai berikut. Ini merupakan skrip yang ditulis untuk membuat WebGIS rute Trans Banyumas Koridor 1, Terminal Aji Barang hingga Pasar Pon. Skrip ini ditulis dengan bahasa pemrograman HTML. Pada bagian head, di dalam tag head ini terdapat beberapa tag lain seperti title yang menunjukkan judul dari WebGIS yang dibuat, yakni WebGIS rute Trans Banyumas Koridor 1. Kemudian di bawahnya terdapat tag link yang mendeklarasikan sumber data yang digunakan untuk melakukan styling atau penggayaan pada halaman WebGIS. Nah, di sini styling yang digunakan bersumber pada file leaflet CSS yang terdapat pada situs berikut. Kemudian terdapat pula script yang digunakan untuk mendeklarasikan sumber data berupa JavaScript yang digunakan untuk menghidupkan WebGIS yang akan dibuat nantinya, yang bersumber pada situs berikut dengan file bernama leaflet.js. Kemudian di sini terdapat pula tag style yang menunjukkan lebar dari halaman WebGIS ini sebesar 100% dengan tinggi sebesar 640 pixel. Kemudian pada bagian body dari script ini terdapat deklarasi untuk menampilkan petanya. Kemudian terdapat pula di sini dari variabel myMaps. Di sini digunakan untuk menampilkan tampilan awal petanya dengan set view sebagai berikut. Pada titik koordinat ini dengan zoom view-nya sebesar 13. Kemudian terdapat pula variabel yang digunakan untuk mendeklarasikan rute atau garis yang akan menunjukkan rute bus Trans Banyumas Koridor 1
yakni variabel berupa variabel bernama polyline dengan tipe line string. Nah, di sini terdapat koordinat dari masing-masing titik garisnya seperti ini. Nah, kemudian di bawahnya terdapat pula variabel yang digunakan untuk menyatakan gaya dari garis rute tersebut dengan color, warna berupa warna merah dengan kode hex sebagai berikut: FF0000, weight dari garisnya sebesar 2 dan opacity sebesar 1. Nah, perlu diingat karena file ini, script ini dibuat dengan bantuan GeoJSON untuk memudahkan mendapatkan titik koordinatnya, maka di sini koordinatnya terbalik antara latitude dan longitude-nya. Oleh karena itu, kita perlu menulis script ini l.geojson polyline dan di dalamnya memuat stylenya juga. Kemudian kita add ke variabel mymap tadi untuk menampilkannya pada peta, sehingga nantinya fitur yang ditampilkan ini akan tertampilkan pada WebGIS-nya dan tidak terbalik antara koordinat X dengan Y-nya. Kemudian di sini terdapat pula script yang digunakan untuk menuliskan marker halte. Nah, di sini terdapat beberapa halte yang ditulis dengan script yang kurang lebih sama, kode yang kurang lebih sama seperti ini, variabel bernama marker l.marker, kemudian di sini terdapat titik koordinatnya X dan Y, kemudian ditambahkan ke mymap, variabel mymap tadi dengan kode add to mymap, dan ditambahkan pula pop up dengan kode bind pop up. Kemudian di dalamnya terdapat keterangan yang nanti akan ditampilkan apabila kita mengklik markernya, yakni terminal aji barang. Seperti ini contohnya. Sehingga apabila nanti diklik dalam marker yang ada di sini, maka nanti akan muncul pop-up seperti ini. Selanjutnya, setelah ditambahkan marker, variabel berupa marker dengan jumlah sekian ini, kemudian dapat pula dituliskan script untuk mendeklarasikan variabel basemap-nya. Di antaranya basemap di sini digunakan S3 World Topo, OSM Humanitarian, OSM Topo Map, citra dari Google Satellite, dan Mapbox. Untuk mendeklarasikan basemap yang digunakan, kita dapat menuliskan kode var, kemudian diisikan nama dari basemap-nya dan dituliskan kode sebagai berikut: l.tilelayers, kemudian buka kurung, di dalamnya kita tuliskan sumber dari basemap-nya, kemudian kita dapat settings, maksimum zoom-nya, dan kita akhiri dengan add to mymap. Nah, kode ini berlaku pula untuk basemap yang lain seperti OSM Humanitarian, OSM Topo Map, Google Satellite, kemudian Mapbox. Nah, hanya saja di sini untuk basemap berupa Mapbox ini kita perlu tambahkan ID dan tile size-nya dengan tile size sebesar 512. Selain itu dapat ditambahkan pula zoom offset. Di sini yang digunakan adalah sebesar -1. Kemudian untuk menampilkan basemap-nya, di sini kita mendeklarasikan variabel var basemap, kemudian di dalamnya kita tuliskan nama dari variabel yang sudah kita tulis sebelumnya yang akan mendeklarasikan basemap dan menampilkan basemap-nya pada muka peta, seperti S3 World Topo, kemudian OSM Humanitarian, OSM Topo, dan Google Satellite, serta Mapbox. Kemudian untuk menampilkan kontrol dari basemap-nya, kita tambahkan kode sebagai berikut: l.control layers, buka kurung basemap, dan add to mymap. Kemudian dapat ditambahkan pula fitur berupa skala yang dideklarasikan dengan variabel sebagai berikut: var scale sama dengan l.control scale, buka kurung tutup kurung, add to mymap. Kemudian kita dapat mengakhiri kode yang sudah ditulis dengan closing tag masing-masing seperti script, body, dan HTML. Nah, terkait dengan kode yang dituliskan untuk mendeklarasikan fitur rute, di sini saya menggunakan bantuan website geojson.io untuk mendapatkan titik koordinatnya.
Selain itu, saya menggunakan pula untuk mendapatkan titik koordinat dari markernya, seperti ini. Sebelumnya saya telah membuat dulu rute dari bus Trans Banyumas Koridor 1 dari Terminal Aji Barang hingga Pasar Pon. Nah, setelah dibuat, maka nanti di bagian kode editor dari GeoJSON ini akan ditampilkan titik koordinatnya. Hanya saja di sini terbalik antara X dan Y-nya. Longitude dan latitude-nya terbalik. Sehingga perlu dituliskan kode yang telah saya sebutkan tadi, l.geojson. Kemudian kita tuliskan nama variabelnya, polyline. Dan kita isikan pula, kita sisipkan pula style yang sudah saya tulis sebelumnya untuk melakukan styling dari fiturnya tadi. Dan diakhiri dengan add to my map untuk menampilkan fitur yang sudah saya buat dari kode yang sudah saya tulis ke dalam peta. Hasil akhir dari WebGIS yang sudah saya tulis adalah seperti ini. Dari kode yang sudah saya tulis tadi, menampilkan objek berupa garis yang merepresentasikan rute bus Trans Banyumas Koridor 1 dan marker yang menunjukkan halte atau pemberhentian dari bus Trans Banyumas tersebut, yang apabila diklik maka akan menampilkan keterangan lokasinya. Nah, kan tetapi sebelum WebGIS ini dapat diakses oleh masyarakat luas, maka kita perlu mendeploy WebGIS yang sudah saya buat ke hosting. Nah, di sini saya menggunakan Netlify yang dibantu dengan GitHub Desktop dan github.com untuk membuat repository dari WebGIS yang sudah saya buat. Nah, sebelumnya terkait dengan deploying WebGIS ini, kita perlu membuat repository baru pada laman GitHub kita. Di sini saya membuat repository bernama responsi.tg, responsi-tg, mohon maaf. Kemudian di sini tadi pada bagian GitHub Desktop dilakukan clone repository dan dipilih repository yang sudah dibuat di GitHub. Kemudian di clone sehingga nanti akan muncul file di dokumen GitHub kita yang ada di local drive kita seperti ini, responsi.tg, sebagaimana yang sudah saya clone tadi. Nah, kemudian saya akan menyalin file HTML yang sudah saya buat ke dalam local drive penyimpanan dari file GitHub tadi. Kemudian kita paste di sini, saya tempelkan. Selanjutnya pada laman GitHub Desktop ini nantinya pada bagian change akan muncul change file yang mana akan kita commit to main. Sebelumnya kita perlu isikan summary dan description-nya. Kemudian nanti kita push file yang sudah kita lakukan perubahan ke main page kita yang ada di repository. Nah, kemudian kita akan menghosting file yang sudah disimpan tadi di GitHub menggunakan Netlify. Nah, untuk mendeploy file HTML yang sudah disimpan di repository tadi dapat digunakan add new site, kemudian pilih import an existing project, kemudian disambungkan ke Git provider, di sini adalah GitHub, dan memerlukan autorisasi terlebih dahulu. Kemudian nanti di sini kita pilih repositorinya. Repository yang tadi telah saya gunakan adalah responsi.tg. Selanjutnya kita isikan settings atau pengaturan dari situs yang akan kita buat nantinya. Kemudian kita pilih deploy site dan selanjutnya kita atur nama domainnya pada bagian site settings atau domain settings. Nah, di sini pada bagian options kemudian kita edit site name-nya menyesuaikan dengan preferensi masing-masing untuk melakukan penamaan dari websitenya. Kemudian tadi diklik save seharusnya.
sehingga bisa dibuka nantinya seperti ini. Nah, ini adalah tampilan web.js yang sebelumnya sudah saya buat. Selain sebagaimana saya sampaikan tadi, menampilkan fitur berupa polyline dan marker, terdapat pula tools untuk melakukan zoom in dan zoom out, kemudian skala, dan juga bagian kontrol untuk mengganti base map yang digunakan. Dapat berupa AS Reward Topo, OSM Humanitarian, OSM Topo, Google Satellite, maupun Mapbox. Nah, berikut merupakan referensi yang saya gunakan dalam melakukan pengerjaan sekaligus membuat penjelasan singkat terkait WebGIS dan Geospatial Mashup. Sekian presentasi hasil pengerjaan proyek responsi teknologi informasi geospasial berupa WebGIS, rute Trans Banyumas Koridor 1, Terminal Aji Barang Pasar Pon. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.